Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Pamada dan teman-teman audien yang melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Rizaldi, NIM 26040111122 dari Departemen Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Potensi Ekologi dan Ekonomi Kepiting Bakau pada Ekosistem Mangrove berbasis ekowisata di kawasan Desa Mojo Lujami, dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Insinyur Sri Rejeki MSI dan dosen pembimbing kedua yaitu Insinyur Retno Hartati MSc. Bab pertama yaitu pendahuluan. Menurut Natalia et al. 2017, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang dimana terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama yaitu komponen biotik dan kedua komponen abiotik. Contoh dari komponen biotik ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan sedangkan komponen abiotik ini terdiri atas tanah, air, udara, dan bahkan matahari. Dan kedua komponen tersebut ini saling berinteraksi satu sama lain yang membentuk kesatuan yang teratur. Nah, di dalam ekosistem ini pasti terdapat apa yang namanya spesies kunci atau keystone spesies. Menurut Avianto et al. 2013, spesies kunci ini merupakan spesies yang berdampak besar terhadap ekosistemnya. Apabila spesies kunci ini mengalami kepunahan atau bahkan mati, maka spesies lain akan mempengaruhi dari segi jumlah, populasi, atau karakteristiknya dari suatu komunitas. Di sini spesies kunci ini dibagi menjadi 3. Yang pertama predator, insinyur ekosistem, yang ketiga mutualis. Di mana spesies predator ini spesies yang mampu mengendalikan populasi mangsanya. Contohnya ada harimau. Yang kedua, insinyur ekosistem, di mana spesies ini mampu membuat, mengubah, dan bahkan menghancurkan habitatnya sendiri. Contohnya itu ada terumbu karang. Dan yang ketiga itu mutualis, di mana spesies ini saling berinteraksi atau saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Contohnya saja kupu-kupu dengan bunga. Nah, di sini mengapa saya mengambil kepiting dengan ekosistem mangrove? Karena kepiting termasuk ke dalam spesies kunci. Menurut Wijiasuti 2016, kepiting memegang peranan sangat penting terhadap ekosistem mangrove, di mana tumbuhan mangrove atau biota lain akan mengalami peningkatan tingkat kesuburannya. Tetapi kenyataannya di Indonesia ini sedang mengalami yang namanya kerusakan hutan mangrove. Kerusakan hutan mangrove ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor bencana alam, yang dimana membuat spesies kunci khususnya kepiting itu akan mati atau bahkan bisa meninggalkan habitatnya, yang membuat spesies lain seperti ikan, udang, atau burung bangau akan mati atau meninggalkan habitat lainnya. Jadi, untuk menjawab permasalahan dari proposal ini, saya akan menuju ke tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Yang dimana SDG yang ini saya ambil pada poin 14 dan 15. Yang dimana poin 14 itu menjaga ekosistem laut, dan poin 15 itu menjaga ekosistem darat. Sebelumnya, SDG itu apa sih? SDG itu adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh dunia termasuk Indonesia guna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan bahkan melindungi lingkungannya. Guna pada tahun 2030 mendatang akan tercapai targetnya. Nah, di sini saya ingin berkontribusi dengan hasil proposal penelitian saya, di mana saya ingin merubah ekosistem hutan mangrove
di Desa Mojo Ulu Jami Pemalang, yaitu kota kelahiran saya sendiri, untuk mengubah yang dulunya old tourism diubah menjadi new tourism, yang dimana potensi kepiting, khususnya kepiting bakau, kurang maksimal diubah menjadi memaksimalkan mungkin eh, potensi kepitingnya dan dapat diolah menjadi produk dengan harga yang cukup mahal, sehingga membuat masyarakat atau warga desa di Desa Mojo ini akan mendapatkan peningkatan ekonominya, sehingga harapannya semoga pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ini mensupport ekowisata di hutan mangrove Desa Mojo Ulu Jami Pemalang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ada dua. Yang pertama, mengetahui potensi ekologi dan ekonomi kepiting bakau pada ekosistem mangrove di Desa Ulu Jami. Yang kedua, mengetahui potensi dan daya tarik ekowisata di hutan mangrove di Desa Mojo Ulu Jami. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah mengetahui potensi kepiting bakau dan potensi ekowisata di ekosistem hutan mangrove Desa Mojo Ulu Jami. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu membahas tentang ekosistem hutan mangrove. Menurut Pratiwi dan Rahmat 2015, ekosistem hutan mangrove ini di Indonesia ini sudah tersebar sangat luas. Bahkan di setiap perairan pun sudah ada ekosistem hutan mangrove. Karena ekosistem hutan mangrove ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama dari segi ekologi dan dari segi ekonominya. Dari segi ekologinya ini, hutan mangrove berperan penting dalam menjaga tempat habitatnya hewan-hewan dan para tempat habitatnya tumbuhan-tumbuhan, dan juga ekosistem hutan mangrove ini menjadi keseimbangan antara ekosistem lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Dari segi ekonominya, ekosistem hutan mangrove ini dapat dimanfaatkan dari sumber kayunya karena kualitas dari kayunya ini sudah diakui, dan juga hasil potensi yang lainnya dari non kayu itu bisa diubah menjadi bahan makanan atau bahan pakaian, dan juga bisa diubah menjadi produk makanan dan minuman. Selanjutnya tinjauan pustaka berikutnya yaitu kepiting bakau. Menurut Santoso et al. 2017, kepiting bakau dikenal juga dengan kepiting lumpur, yang dimana kepiting ini merupakan penghuni tetap di kawasan hutan mangrove. Dan kepiting bakau ini sangat tergantung terhadap kondisi hutan mangrove-nya. Apabila kondisi hutan mangrove-nya itu rusak, maka otomatis kepiting bakau ini juga ikut mati. Seperti itu. Dan juga kepiting bakau ini memiliki segelintir manfaat, yaitu pertama dari manfaat ekologi dan manfaat ekonominya. Dari ekologinya jelas karena kepiting ini termasuk ke dalam spesies kunci terhadap ekosistem hutan mangrove. Contohnya itu, kepiting dapat mengkonversi nutrien, mempertinggi mineralisasi, meningkatkan distribusi oksigen di dalam tanah, dan penyediaan bahan alami. Dan fungsi dari segi ekonominya, jelas kepiting bakau ini termasuk komoditas ekspor di samping rajungan, dimana kepiting bakau ini selain kandungannya gizinya cukup tinggi, olahan produknya kepiting bakau ini digemari oleh masyarakat sekitar. Tinjauan pustaka berikutnya yaitu Desa Mojo Ulu Jami. Menurut Farbi 2017, ekosistem mangrove di Desa Mojo Ulu Jami ini terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Pemalang, di mana Desa Mojo ini memiliki muara yang sangat berpotensi untuk dijadikan objek wisata, dan di mana objek wisata ini sudah terbuka secara umum, bisa digunakan sebagai penelitian atau sekedar sebagai jalan-jalan atau sekedar sebagai mancing, seperti itu.
Selanjutnya, bab ketiga yaitu materi dan metode. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebihnya 15 hari, dimulai dari tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 16 Februari tahun 2021. Lokasi data penelitian ini berada di kawasan hutan mangrove Desa Mojo, Kecamatan Lujami, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan ini yang pertama ada kamera yang digunakan untuk dokumentasi, laptop untuk menyusun data, yang kemudian yang terakhir ada data. Selanjutnya ada metode. Metode yang saya gunakan itu ada 4. Yang pertama observasi, pengambilan data, analisis data, dan yang keempat penyusunan laporan. Yang pertama observasi. Observasi yang saya lakukan ini yaitu turun langsung ke lapangan dengan cara mengidentifikasi biologi atau pertumbuhan atau pola persebaran kepiting bakaunya, atau meminta langsung ke data dari TKP atau dinas kelautan terdekat. Yang kedua yaitu pengambilan data. Pengambilan data ini berupa pengambilan data primer yaitu secara langsung dari observasi, atau pengambilan data secara sekunder atau diambil atau diminta dari data TKP terdekat. Yang kedua, pengambilan data selanjutnya itu pengambilan data melalui kuesioner, di mana pengambilan data kuesioner ini diharapkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat atau warga sekitar untuk mengetahui potensi ekowisata hutan mangrove di tahun mendatang. Yang ketiga yaitu analisis data. Analisis data ini yang pertama untuk menganalisis data dengan metode kualitatif dan kuantitatif, dan selanjutnya analisis data menggunakan SWOT, yaitu di mana kita atau saya sendiri menganalisis perbedaan klasifikasi antara peluang dan ancaman di ekowisata hutan mangrove tersebut. Selanjutnya penyusunan laporan ini di mana hasil dari data-data yang saya ambil ini akan diolah dan disusun secara rapi seperti itu. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal-jurnal dan referensi. Selanjutnya dosen pembimbing. Di sini ada profil dari dosen pembimbing pertama yaitu Insinyur Sirejeki MSI, yang dimana beliau tamat kuliah yaitu S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Alasan saya memilih beliau sebagai dosen pembimbing pertama karena beliau merupakan dosen yang ahli di bidang biologi laut, vertebrata laut, dan konservasi laut. Jadi secara tidak langsung mengenai penelitian saya tentang potensi ekologi dan ekonomi kepiting bakau pada ekosistem mangrove berbasis ekowisata dengan pembimbing beliau supaya dapat selesai tepat waktu dan dapat memberikan ilmunya yang berkaitan dengan penelitian saya. Selanjutnya profil dari dosen pembimbing yang kedua yaitu Insinyur Retno Hartati MSc, di mana profil pendidikan terakhirnya itu beliau S1 di Institut Pertanian Bogor. Alasan pemilihan dosen pembimbing saya yang kedua yaitu beliau merupakan dosen yang ahli di bidang biologi laut, konservasi laut, dan mangrove. Jadi secara tidak langsung mengenai penelitian saya kelak kerjakan dengan pembimbing beliau supaya dapat cepat selesai dan juga memberikan ilmunya yang berkaitan dengan penelitian saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya dalam mempresentasikan proposal penelitian saya. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian,
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.